Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang kultur demokrasi dan struktur demokrasi serta penegakan HAM. Baik, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yakni yang pertama Jumro'atul Karimah, yaitu saya sendiri. Di sini saya sebagai pemateri 3 dan juga moderator. Dan yang kedua adalah Saudari Aisyah Asfi Alfitriah sebagai pemateri pertama, dan yang ketiga adalah Saudara Zainul Hikam sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menyampaikan 3 subbab. Yang pertama yaitu kultur demokrasi, dan yang kedua adalah struktur demokrasi, dan yang ketiga adalah penegakan HAM. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Asfi Alfitriah. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur demokrasi, prinsip-prinsip budaya demokrasi, dan macam-macam kultur demokratik. Yang pertama, kultur demokrasi. Kultur demokrasi merupakan nilai-nilai demokratis yang terekspresikan secara kultural dalam kehidupan warga negara sehari-hari. Lain dengan praktik demokrasi elektoral pada umumnya diterapkan dalam pemilu, pilkada, dan sebagainya. Budaya demokrasi tercermin dari sikap masyarakat keseharian. Kultur sama dengan budaya. Kultur demokrasi atau budaya demokrasi dapat juga diartikan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai kemerdekaan. Yang kedua, prinsip-prinsip budaya demokrasi yang perlu diketahui. Dikutip melalui berbagai sumber, adapun prinsip-prinsip budaya demokrasi yang perlu diketahui antara lain yaitu 1. Adanya jaminan hak asasi manusia. 2. Persamaan kedudukan di depan hukum agar tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan. 3. Pengakuan hal politik seperti berkumpul, berserikat, dan berpendapat. 4. Pemerintah berdasarkan kehendak rakyat, adanya pengawasan terhadap pemerintah. Yang kelima, pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Dan yang terakhir yaitu macam-macam kultur demokratik. Macam-macam kultur demokratik bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang. Salah satunya ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat atau bentuk partisipasi rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan suatu urusan negara. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan yaitu suatu sistem demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada dalam DPR. Dan yang ketiga, demokrasi campuran. Demokrasi campuran adalah suatu sistem demokrasi gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Seperti halnya menyadari tanggung jawab yang dimiliki sebagai pribadi dan warga negara, dan menyadari konsekuensi dari tindakan-tindakan sebagai warga negara. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat, bersikap toleran secara konsisten dan selektif, menjaga integritas sebagai pribadi dan warga negara, bersikap konsisten dalam melindungi kepentingan bersama, dan sebagainya. Materi selanjutnya ialah struktur demokrasi. Struktur demokrasi memiliki 4 poin penting.
Yang pertama ialah konsep negara hukum. Konsep negara hukum adalah konsep yang mengandung pengertian bahwa negara itu memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Maksud dari negara hukum adalah negara itu dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah itu dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga harus dilandasi oleh hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan juga harus berdasar pada kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Contoh lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia itu adalah seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Poin yang kedua adalah masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dan dapat hidup bersama secara damai. Masyarakat madani menghormati dan tunduk pada hukum. Masyarakat madani biasanya memiliki ciri-ciri sukarela, mandiri, dan taat kepada nilai-nilai yang disepakati bersama. Poin yang ketiga ialah infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah komponen-komponen yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya itu dapat mempengaruhi lembaga kenegaraan atau lembaga yang termasuk dalam kepolitikan. Contohnya ialah partai politik. Partai politik itu tidak memiliki kewenangan di dalam pemerintahan. Namun, adanya partai politik ini dapat mengubah atau mempengaruhi sistem pemerintahan itu sendiri. Contoh yang kedua ialah kelompok kepentingan. Kelompok ini tidak terikat dengan pemerintahan. Namun, kelompok ini biasanya mengincar kedudukan politik. Kelompok ini berusaha mempengaruhi kebijakan politik namun tertarik untuk memperoleh jabatan publik. Contohnya LSM, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Poin keempat ialah pers yang bebas dan bertanggung jawab sebagai institusi penegak demokrasi. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, pendapat, atau penolakan sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama adalah adanya pembagian kekuasaan atau sharing power. Tujuan diterapkannya pembagian kekuasaan ini adalah untuk meringankan kerja pemerintah, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan yang beresiko untuk menyelewengkan kewenangan, untuk meningkatkan kinerja para aparat pemerintahan, dan juga untuk mewujudkan kemerataan kerja para aparat pemerintahan. Pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan ini merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaganya, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua ialah pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan ini merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Contoh pembagian kekuasaan vertikal adalah di dalam sebuah kabupaten. Dalam sebuah kabupaten itu tingkatan tertingginya berada di bupati, kemudian camat, kemudian kepala desa, dan seterusnya. Selanjutnya ialah adanya pemilihan umum yang bebas.
Berikutnya ialah adanya manajemen pemerintahan yang terbuka. Dengan adanya manajemen pemerintahan yang terbuka, diharapkan masyarakat itu tahu bahwa pemerintahan ini bekerja dengan baik untuk mewujudkan harapan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ialah adanya kebebasan individu. Dengan adanya kebebasan individu ini, masyarakat diharapkan dapat mengekspresikan dirinya lebih kritis terhadap demokrasi. Yang diharapkan kritisnya ini akan menjadikan kualitas pemerintahan lebih baik ke depannya. Lalu adanya peradilan bebas. Mengapa kok harus ada peradilan yang bebas? Karena setiap individu, setiap warga negara itu berhak untuk memilih, memihak dan menentukan pilihannya masing-masing tanpa harus ada campur tangan dari orang lain atau ada tekanan dari pihak manapun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan HAM. Yang pertama yakni sosialisasi hak asasi manusia, yang mana di situ maksudnya adalah memasyarakatkan hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan sebagai berikut. Yakni yang pertama adalah agar manusia respect terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dan yang kedua adalah tumbuhnya kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah mempercepat proses demokratisasi sehingga dapat mencegah munculnya kekuasaan sewenang-wenang. Lalu penegakan HAM yang kedua adalah pendidikan HAM dalam rangka internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia. Di sini perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari manusia sejak dini pada sekolah, kampus, dan media massa. Yang ketiga adalah advokasi HAM. Maksudnya di sini adalah dukungan atau pembelaan atau juga upaya dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sederajat. Yang keempat adalah kelembagaan dalam rangka menegakkan hak asasi manusia. Maksudnya di sini pemerintah akan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang biasanya disebut Komnas HAM, yang dimaksudkan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional. Yang kelima adalah pelestarian budaya atau tradisi lama atas keberhasilan penguasaan dan pemberdayaan hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan budaya hak-hak asasi manusia, dan bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar kepada seluruh masyarakat. Yang keenam adalah pemberdayaan hukum. Di sini tujuannya untuk menegakkan hak asasi manusia harus ada pada kesiapan struktural dan kultur politik yang lebih demokratis. Yang terakhir yaitu rekonsiliasi nasional atau cara lain yang ditempuh untuk menegakkan hak asasi manusia, yaitu membentuk komisi kebendaharaan dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Adapun fungsi dari komisi ini yaitu sebagai lembaga ekstra yuridis untuk menegakkan kebenaran, mengungkap penyalahgunaan, kekerasan, dan pelanggaran HAM di masa lampau demi kepentingan bangsa dan negara. Kesimpulan dari presentasi kita tadi
yakni adalah bahwa budaya demokrasi atau kultur demokrasi diartikan ragam nilai, sikap, perilaku warga negara yang dapat menopang kehidupan politik demokratis. Kehidupan politik demokratis dapat digambarkan dengan adanya pengutamaan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan dan pribadi. Sikap saling percaya, toleran, adil, dan mengedepankan dialog dalam perbedaan pendapat dan kepentingan. Struktur demokrasi sangat terkait dengan komponen-komponen yang mengawantahkan tegaknya demokrasi. Penegakan HAM dilakukan pada dasarnya HAM adalah tertinggi bagi keberhasilan pembangunan suatu negara. Baik, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.